36. Ini isian ya. Sila ketiga Pancasila memberikan pelajaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang cinta tanah air. Salah satu rasa cinta kepada tanah air dapat diwujudkan dengan cara. Ini banyak sekali jawabannya. Di antaranya melestarikan budaya, memakai batik atau menggunakan produk dalam negeri, ya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa itu juga bisa karena masuk dalam cinta tanah air atau sila ketiga. Nomor 37. Kak Boni senantiasa mengajarkan sikap mencintai dan menyayangi sesama manusia kepada teman-teman ketika sedang bermain. Tindakan yang dilakukan Kak Boni sesuai dengan nilai Pancasila yang berbunyi. Di sini kata kuncinya adalah menyayangi sesama manusia. Jadi ini adalah kemanusiaan atau sila kedua, yaitu berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. 38. Kesimpulan menurut teks di atas. Katak terbang vampir merupakan satwa khas yang ditemukan di Vietnam. Katak terbang tersebut menggunakan selaput di jari-jarinya untuk meluncur di antara pepohonan. Nama vampir sendiri diberikan karena kecebong dari katak memiliki taring yang berwarna hitam. Jadi kesimpulannya adalah katak terbang vampir merupakan satwa khas Vietnam. Nomor 39. Menurut teks di atas, pokok penting dalam bacaan tersebut adalah daun pandan adalah tumbuhan semak. Daun ini banyak tumbuh di negara-negara Asia Tenggara. Di Indonesia, tanaman pandan disebut dengan nama pandan wangi atau pandan rampe. Penduduk Thailand menyebutnya dengan nama bai toi. Di Vietnam, daun pandan dikenal sebagai la dua. Pokok penting dalam bacaan tersebut adalah daun pandan adalah tumbuhan semak yang tumbuh di Asia Tenggara. Nomor 40. Perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji dapat terjadi dengan dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Generatif itu adalah dengan melalui penyerbukan, kalau vegetatif itu tanpa melalui penyerbukan. 41. Amoeba dan paramecium adalah hewan tak bertulang belakang yang berkembang biak dengan cara membelah diri. Amoeba dan paramecium itu adalah hewan yang bersel satu atau hewan sederhana. Jadi tidak bisa langsung kita lihat dengan mata, harus melalui mikroskop. 42. Salah satu persamaan yang mendasari didirikannya ASEAN adalah persamaan titik-titik di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jawabannya adalah persamaan nasib atau persamaan letak geografis juga bisa, persamaan budaya juga bisa. 43. Dua negara anggota ASEAN yang berbentuk kepulauan, yaitu Indonesia dan Filipina. Jadi Indonesia dan Filipina adalah negara yang berbentuk kepulauan. 44. Karya seni rupa tiga dimensi dapat dilihat dari segala arah adalah patung. Patung relief yang menceritakan kisah Ramayana terdapat di Candi titik-titik. Jawabannya adalah Prambanan. Kita lanjutkan uraian. Nomor 46. Keluarga Dino sedang melakukan diskusi tentang tujuan wisata. Semua anggota keluarga memiliki pendapat. Dino dan kakaknya ingin ke pantai. Ayah dan ibunya mengalah dan menyetujui usulan Dino dan kakaknya. Sikap ayah dan ibu Dino menunjukkan pengamalan Pancasila sila keberapa? Bagaimana bunyinya? Berikan alasanmu.
Jawabannya adalah pengamalan sila keempat. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Alasannya karena mereka berdiskusi dengan tidak memaksakan kehendak. 47. Edo dan Banu membuat kesimpulan dari bacaan yang sama. Berikut kesimpulan mereka. Kesimpulan Edo, penyebab langkanya hewan dan tumbuhan adalah aktivitas manusia yang membuat berkurangnya luas hutan. Kesimpulan Banu, penyebab langkanya hewan dan tumbuhan adalah aktivitas manusia yang mengakibatkan berkurangnya luas hutan. Di antara kedua kesimpulan di atas, kesimpulan siapa yang pantas dinilai baik? Jelaskan alasannya. Antara Edo dan Banu, kesimpulan yang pantas dinilai baik adalah kesimpulan Banu. Karena Banu menggunakan kata baku. Perhatikan di sini, kalau Edo menggunakan kata aktivitas, ini kurang tepat, ya. Kalau aktif saja itu menggunakan F, tetapi ketika ada terusannya atau di tengah-tengah seperti ini pakai V. Yang benar adalah aktivitas yang milik Banu ini. Kemudian membikin itu Edo, ya, yang digunakan Edo adalah membikin, seharusnya mengakibatkan. Jadi yang paling tepat adalah milik Banu. 48. Sebuah pengamatan dilakukan pada proses penyerbukan jagung. Serbuk sari dari sebuah bunga jatuh pada putik bunga yang lain. Bunga yang menerima serbuk sari tersebut terdapat pada tanaman jagung yang sama dengan bunga asal serbuk sari tersebut. Apakah jenis penyerbukan yang terjadi? Jelaskan alasannya. Yaitu penyerbukan tetangga. Karena penyerbukan terjadi masih dalam satu pohon, ya. Di dalam soal tadi adalah bunga lain, ya, tetapi masih dalam pohon yang sama atau jagung yang sama. 49. Dalam organisasi ASEAN terdapat satu negara yang termasuk negara maju. Negara manakah yang dimaksud dan mengapa negara tersebut dapat menjadi negara maju? Singapura. Karena pendapatan per kapitanya tinggi, meskipun bukan tertinggi, ya. Kemudian, maju di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Nomor 50. Jelaskan perkembangan fungsi patung dari zaman dahulu sampai sekarang. Dulu patung digunakan sebagai alat atau media atau untuk upacara keagamaan. Namun, sekarang patung dapat berfungsi sebagai monumen dan karya seni yang dapat dinikmati keindahannya atau untuk memperindah ruangan. Baik, terima kasih. Demikian untuk latihan-latihan soal kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.